Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari mata kuliah keterampilan menulis. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini? Siap? Baik, saudara, pokok bahasan kita kali ini adalah tentang menulis karya ilmiah populer. Tentunya Anda sudah memahami tentang apa itu karya ilmiah ya. Nah, jadi karya ilmiah ini merupakan tulisan yang memiliki bobot akademis tertentu. Ini ditinjau dari aspek organisasi tulisannya ya, substansi masalah, termasuk akurasi data dan juga penyajian. Nah, itu yang dimaksud dengan karya ilmiah. Jadi karya ilmiah ini karya tulis yang kita sampaikan kepada orang lain sebetulnya nanti untuk dibaca, namun karya ini dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dan karya ilmiah ini biasanya karya akademik. Nah, saudara, selain karya ilmiah ini sebetulnya, mohon maaf, karya ilmiah maksud saya itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada karya ilmiah murni dan ada karya ilmiah populer. Dan nanti akan kita bahas juga tentang perbedaan antara karya ilmiah murni dan juga karya ilmiah populer. Nah, namun ya, pokok bahasan kita lebih menekankan pada menulis karya ilmiah populer. Harapan saya setelah Anda mengikuti perkuliahan hari ini, Anda mampu menulis karya ilmiah populer. Saudara, tentu saja nanti Anda kemungkinan akan menjadi seorang wartawan ataupun jurnalis. Nah, Anda akan membuat artikel untuk koran, majalah, dan sebagainya. Nah, ini membutuhkan ide-ide yang kreatif. Tentu saja ini juga membutuhkan bahasa yang mudah dipahami oleh si pembaca, sehingga nanti tulisan Anda betul-betul bermanfaat dan laris terjual apabila itu koran ataupun majalah. Nah, saudara, sebetulnya apa yang dimaksud dengan karya ilmiah populer ini? Karya ilmiah populer itu sebetulnya merupakan suatu karya yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang populer, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat dan menarik untuk dibaca. Nah, jadi ternyata beda sekali ya dengan karya ilmiah murni. Karya ilmiah murni itu ya seperti ya makalah yang Anda buat dari tugas dosen Anda ya, selalu Anda buat makalah yang akan Anda presentasikan. Nah, kemudian nanti Anda akan membuat skripsi, itu kan karya ilmiah murni, atau buku-buku pelajaran itu karya ilmiah murni. Nah, namun kalau karya ilmiah populer ini sebetulnya ya contohnya seperti di koran itu. Nah, koran kan ada artikel-artikel di koran, itu juga termasuk karya ilmiah populer, termasuk korannya itu sendiri dan majalahnya, dan buku-buku populer juga ya, buku-buku tentang ya motivasi itu. Nah, ini semua sebetulnya bisa membuat orang itu menjadi lebih terpersuasi gitu, termotivasi, sehingga mereka akan tertarik untuk membaca ya pesan ataupun informasi yang disampaikan, baik itu dalam berita di artikel tersebut, dalam buku-buku motivasi, baik itu juga artikel-artikel yang ada di koran misalnya ya, di majalah dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya saudara, menulis karya ilmiah populer ini tentu saja ya tidak jauh berbeda dengan menulis karya ilmiah murni. Hanya saja karya ilmiah populer itu menggunakan bahasa yang familiar, bahasa populer, bahasa yang mudah dipahami oleh lawan bicara, maksud saya oleh si pembaca ya. Namun kalau karya ilmiah murni ini kan bahasanya betul-betul bahasa ilmiah, bahasa yang digunakan sesuai dengan istilah di dalam bidang masing-masing, bidang keilmuan masing-masing. Nah, oleh sebab itu saudara, karya ilmiah populer itu adalah karya ilmiah yang disajikan ke hadapan massa secara populer ya, pada media-media massa cetak, misalnya majalah, koran, tabloid ya. Nah, oleh karena itu
Saudara, maka karya ilmiah populer ini memiliki karakteristik yang khas agar tentu saja dapat diserap isinya oleh khalayak luas ya, oleh masyarakat luas, tidak terbatas pada kalangan akademisi. Jadi kalau karya ilmiah murni itu kan terbatas pada kalangan akademik ataupun akademisi. Sedangkan karya ilmiah populer itu tentu saja seluruh masyarakat, baik itu akademisi maupun non-akademisi. Yang penting mereka bisa membaca ya. Nah, kemudian saudara, karya ilmiah populer ini sebetulnya merupakan suatu karya yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang populer tadi itu, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat dan menarik untuk dibaca seperti apa yang saya sampaikan di awal. Oleh sebab itu, untuk dapat mengerti pengertian karya tulis ilmiah populer ini, sebetulnya ada baiknya kita mengkajinya itu dari kata-kata pembentukannya, yaitu bisa jadi berupa tulisan, ada ilmiah, ada populer. Berarti kan, nah dari kata-kata itu sendiri sebetulnya sudah menunjukkan bahwa tulisan kita itu betul-betul tulisan ilmiah, itu maksudnya yang dapat dipertanggungjawabkan, namun sifatnya populer. Populer ini berarti bisa dikonsumsi oleh semua orang, bisa dibaca oleh khalayak luas begitu, oleh masyarakat umum. Nah, tanpa terkecuali, bukan hanya masyarakat tertentu saja ya. Nah, ini bedanya dengan karya ilmiah murni. Oleh sebab itu, saudara, saya akan menjelaskan pada Anda bahwa sebetulnya perbedaan antara karya ilmiah populer dan karya ilmiah murni itu ada pada penggunaan bahasanya. Nah, bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah populer ini adalah bahasa Indonesia sehari-hari. Ingat ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Dan tentu saja bahasa tersebut mudah dipahami oleh masyarakat umum. Nah, sedangkan bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah murni ini adalah bahasa Indonesia baku dengan istilah-istilah yang terdapat dalam bidang keilmuan tertentu ya, dan hanya mampu dipahami oleh sekelompok ataupun segolongan orang-orang tertentu. Nah, jadi beda ya antara karya ilmiah murni dan karya ilmiah populer. Tentu saja kalau karya ilmiah populer tadi itu ya si pembacanya itu memang umum ya, dari seluruh lapisan masyarakat dengan menggunakan bahasa yang populer, bahasa yang familiar, bahasa Indonesia sehari-hari ya. Sedangkan pada karya ilmiah murni tentu saja ini dibaca oleh sekelompok ataupun segolongan orang-orang tertentu yang mampu dipahami oleh kelompok tersebut. Kalau umum tentu saja belum tentu bisa memahami hal tersebut jika ia bukan bidangnya ya. Nah, oleh sebab itu ya, bahasa yang digunakan pun adalah bahasa Indonesia baku dengan istilah-istilah yang terdapat dalam bidang keilmuan tersebut, keilmuan tertentu tentunya ya. Nah, saudara, karya ilmiah populer ini sebetulnya tidak terikat dengan aturan penulisan ilmiah ya, karena ditulis untuk kepentingan publik. Nah, sedangkan karya ilmiah populer ini juga biasanya dimuat di surat kabar, kemudian majalah ya, buku-buku motivasi gitu, dan buku-buku resep sesuatu. Sedangkan karya ilmiah murni ini tentu saja terikat dengan aturan penulisan ilmiah dan dapat ditulis berdasarkan hasil penelitian ya, dan hasil kajian atau juga hasil pemikiran. Nah, karya ilmiah murni ini biasanya berbentuk makalah, skripsi, tesis, disertasi, buku. Ini ada buku pelajaran yang saya maksud, kemudian modul, artikel pada jurnal ilmiah, dan lain sebagainya. Nah, jadi banyak sekali contoh dari karya ilmiah murni maupun karya ilmiah populer. Nah, saudara,
saya juga menginginkan agar Anda itu memahami betul tentang karakteristik karya ilmiah populer itu, sehingga Anda mampu untuk menulisnya dengan baik. Karena ini nanti sebetulnya apabila Anda senang, gemar menulis karya ilmiah populer, ini peluang Anda untuk bisnis ya, untuk menghasilkan uang. Ini bisa sebagai pekerjaan sampingan Anda bisa, bahkan sebagai pekerjaan profesi Anda sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang penulis ya, silakan saja. Nah, kemudian saudara, karakteristik karya ilmiah populer ini sebetulnya kita lihat dari judul karangan ilmiah itu, maksud saya ilmiah populer itu harus informatif ya. Nah, kemudian mudah ditangkap maksudnya dan dengan cepat menimbulkan imajinasi pada pembacanya. Nah, ini dari segi judulnya saja. Sehingga judulnya itu memang harus up to date, harus terkini, harus memberikan rangsangan ataupun memberikan pengaruh ataupun persuasi ya, bahasanya bahasa persuasi, agar orang itu tertarik untuk membaca apa sebetulnya yang akan disampaikan, yang disampaikan di judul itu, yang mungkin nanti akan bermanfaat bagi Anda apabila Anda membaca isinya. Nah, kemudian saudara, karya ilmiah populer ini disajikan secara objektif dan mendalam ya, juga referensial, sifatnya deskriptif juga, dan juga boleh argumentatif. Nah, silakan saja, yang jelas sifatnya tetap objektif, bukan subjektif. Kalau subjektif itu tentu saja ya, ini lebih kepada fiksi ya. Nah, tapi kalau karya ilmiah populer ini masih ilmiah, masih dapat dipertanggungjawabkan, dan memang harus, bukan masih, harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, kemudian saudara, karya ilmiah populer ini juga harus disajikan dengan bahasa populer, yaitu bahasa yang akrab. Tentunya bahasa yang akrab itu adalah bahasa yang komunikatif ya, yaitu bahasa yang menarik dan yang mudah dipahami oleh rakyat ataupun ya masyarakat pembacanya ya. Kemudian tentu saja bahasa tersebut harus tetap menggunakan istilah-istilah yang tepat, tidak ceroboh, tidak urakan, yang jelas enak dibaca lah ya. Nah, sehingga nanti manfaatnya akan lebih besar dan ya pembaca pun akan lebih tertarik untuk membacanya. Apalagi ini kan kalau karya ilmiah populer ini lebih kepada sifatnya ini bisnis ya. Ya, jadi ini peluang bisnis bagi Anda untuk menjadi seorang penulis ataupun menjadi seorang jurnalis. Silakan saja Anda manfaatkan peluang ini dengan baik. Nah, saudara, perlu juga saya sampaikan bahwa karya tulis ilmiah populer ini, saudara, tidak memancing pernyataan-pernyataan yang bernada meragukan. Nah, ini juga salah satu dari karakteristik karya ilmiah populer. Lalu, karya ilmiah populer juga menyajikan fakta objektif. Ini sering disertai oleh penyajian sejarah kerja ilmuwan, misalnya ya, penemunya ataupun deskripsi fakta proses pengamatan secara sederhana. Itu biasanya digunakan ya, karena bisa jadi Anda akan menyampaikan misalnya itu kejadian perampokan di suatu tempat ya, itu perlu ya Anda sampaikan secara ini juga ya, secara ilmiah populer untuk menyampaikan ya berita tersebut. Nah, kemudian apabila Anda misalnya itu mau menyampaikan informasi sehingga nanti orang itu akan termotivasi untuk membaca buku motivasi Anda ataupun buku-buku yang membuat orang itu menjadi semangat, ya tentu saja itu Anda harus melakukan ya penelitian kecil-kecilan lah ya, tetapi tidak seperti karya ilmiah murni. Nah, kemudian ya
pengamatan ini sangat penting. Kemudian saudara, penjelasan tentang suatu masalah itu didramatisasikan melalui suatu cerita ataupun metode penjelasan, biasanya ini tidak langsung ya, terutama dalam karangan yang bukan tentang pengetahuan alam. Nah, ini bisa Anda lakukan juga untuk menulis karya ilmiah populer. Lalu juga karakteristik yang lain, ini penulis itu biasanya senantiasa berusaha dengan sentuhan bahasanya agar pembaca itu seolah-olah melihat, bisa merasakan ataupun mengalami sendiri situasi yang ditulis oleh penulisnya. Nah, ini biasanya Anda akan menulis karangan deskripsi. Ini juga kan ilmiah populer apabila Anda mendeskripsikan suatu tempat dengan secara objektif ya, bukan subjektif. Nah, saudara, perlu juga Anda ketahui jenis karangan ilmiah populer ini ataupun karya ilmiah populer itu bisa berupa buku-buku ilmiah populer ya, bisa berupa surat kabar, bisa juga berupa majalah, dan tentu saja bisa juga Anda buat berupa esai pendek dan lain-lain. Nah, esai pendek ini biasanya Anda akan ya memberikan kepada siswa Anda nanti sebuah karangan. Kemudian ya, apakah mereka itu nanti akan membuat karangan sesuai dengan permintaan Anda. Nah, itu biasanya kan dilakukan di kelas. Nah, itu mereka akan membuat esai pendek, ataupun Anda akan menyuruh mereka membuat sebuah artikel singkat, misalnya itu beberapa paragraf yang terdiri atas minimal satu paragraf pembuka, beberapa paragraf isi atau batang tubuh, dan satu buah paragraf penyimpul atau paragraf penutup. Nah, ini biasanya yang kita tulis dalam esai seperti pembahasan kita pada minggu sebelumnya. Saudara, Anda pun harus mengetahui bagaimana sebetulnya langkah-langkah menulis karya ilmiah populer ini. Saudara, karya ilmiah populer itu memiliki langkah-langkah di dalam penulisannya. Yang pertama, kita harus menentukan topik tulisan. Ingat sekali lagi, antara topik dan tema itu berbeda ya. Saya sering mengatakan pada Anda bahwa tema itu adalah hal yang mendasari tulisan kita atau karangan kita, sedangkan topik itu adalah hal yang kita bahas dalam tulisan kita atau karangan kita. Nah, saudara, oleh sebab itu sebelum Anda menulis ya, tentukan terlebih dahulu topik tulisan Anda. Kemudian yang berikutnya, Anda harus menentukan tujuan tulisan Anda itu. Nah, tujuan tulisan Anda harus disesuaikan dengan topik tulisannya ya. Ingat bahwa topik itu harus up to date, apalagi karya ilmiah populer. Mereka sangat senang apabila topiknya selalu baru. Itu ya, beda dengan karya ilmiah murni. Sedangkan karya ilmiah murni pun ya harus mencari ya ide-ide baru, sehingga penulisnya akan lebih kreatif menemukan ilmu pengetahuan yang bisa dikembangkan dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan karya ilmiah populer tentu saja ini hal-hal yang terkait dengan ya berita-berita ataupun artikel-artikel yang bisa dimanfaatkan langsung, bisa diaplikasikan langsung oleh si pembacanya. Makanya topiknya memang harus menarik dan harus aktual serta harus up to date. Oleh sebab itu, tentukan tujuan tulisan itu sesuai dengan topiknya. Kemudian saudara, berikutnya Anda juga harus menentukan sasarannya. Siapa sebetulnya yang akan Anda tuju? Apakah untuk anak-anak, untuk remaja, untuk orang tua atau orang dewasa ya. Nah, ataukah untuk umum gitu. Nah, bisa jadi untuk anak sekolah misalnya, ataukah untuk mahasiswa misalnya ya, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya Anda harus mengumpulkan bahan.
Nah, bahan ini saudara disesuaikan dengan topiknya ya. Jadi bahan tulisan Anda itu bisa Anda peroleh dari hasil membaca Anda, dari hasil menyimak, dari hasil Anda diskusi, dari hasil Anda melihat dan lain sebagainya, hasil pengamatan Anda ya. Nah, ini bisa menjadi bahan tulisan Anda. Kemudian Anda juga setelah itu harus membuat kerangka tulisan. Nah, saudara, kerangka tulisan ini penting sekali Anda buat. Ini sebetulnya kalau kita membuat kerangka karangan ataupun kerangka tulisan ini, sebetulnya kita berarti sudah menyelesaikan separuh dari karangan kita. Oleh sebab itu kita tinggal mengembangkan dari kerangka karangan tersebut ataupun kerangka tulisan kita. Oleh sebab itu ya, langkah Anda berikutnya setelah Anda membuat kerangka tulisan adalah Anda harus mengembangkan kerangka tulisan itu menjadi tulisan yang utuh. Itu ya. Kemudian setelah Anda kembangkan menjadi tulisan yang utuh, langkah berikutnya Anda harus merevisi ataupun menyunting tulisan tersebut. Dengan demikian berarti Anda harus membaca keseluruhan isi dari tulisan tersebut ya. Lalu apabila paragrafnya misalnya kurang sesuai antara paragraf yang satu dan paragraf berikutnya tidak sinkron, Anda bisa merevisinya, bisa memperbaikinya, termasuk yang memperbaiki unsur mekaniknya ya. Ya, mekanik ini berarti kan termasuk penulisan kata, kemudian EYD-nya ya, ejaannya dan lainnya. Kemudian termasuk Anda juga dapat merevisi tentang kalimat yang digunakan, karena meskipun karya ilmiah populer ya, penggunaan kalimatnya ya sama dengan karya ilmiah murni. Kalimat yang kita gunakan haruslah kalimat efektif. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami oleh si pembacanya. Kemudian langkah berikutnya, ini biasanya langkah terakhir setelah Anda melakukan revisi ataupun penyuntingan tulisan Anda silakan untuk mempublikasikan hasil tulisan yang telah siap. Nah, jadi silakan saja. Kalau sudah siap dipublikasikan, silakan Anda publikasikan hasil tulisan Anda tersebut ya, sehingga nanti orang lain dapat memanfaatkan hasil tulisan Anda tersebut. Karena pada dasarnya tulisan itu adalah informasi ataupun ya pesan yang akan disampaikan oleh si penulisnya kepada si pembaca. Oleh sebab itu ya, yang namanya tulisan harus dibaca dan harus bermanfaat bagi banyak orang ya. Nah, saudara ya, tentu saja Anda pun harus mengetahui juga ya tentang struktur tulisan populer itu, tulisan karya ilmiah populer. Nah, biasanya ini terdiri atas yang pertama ada judul, kemudian yang kedua ada nama penulisnya, yang ketiga ada bagian pendahuluan, yang keempat itu ada bagian isi atau pembahasan, dan yang kelima ada bagian penutup atau simpulan. Nah, pada dasarnya ya struktur tulisan ilmiah populer ya paling tidak ada 5 hal tersebut yang harus ada, khususnya di artikel-artikel yang ada di koran ataupun majalah ya. Nah, artikel ini ya bisa berupa tajuk misalnya ya, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu saudara, Anda sebaiknya saya sarankan dapat mencari ide untuk menulis karya ilmiah populer ini dengan menggunakan rumus 5D+. Nah, maksud 5D+ itu yang pertama itu apa yang dilihat, maksudnya ya. Jadi D yang pertama itu apa yang dilihat, kemudian D yang keduanya apa yang didengar, lalu D yang ketiga itu adalah apa yang dibaca, kemudian yang keempatnya adalah D-nya itu ada apa yang dialami, dan yang kelima D-nya itu adalah apa yang ditulis, adalah apa yang dirasakan. Nah, inilah sebetulnya untuk memudahkan Anda untuk mendapat ide di dalam karya, di dalam menulis karya
ilmiah populer. Nah, jadi silakan saja nanti Anda melakukan ya berbagai kreativitas untuk mendapatkan ya hasil karya ilmiah populer Anda betul-betul disenangi ataupun digemari oleh pembacanya. Oleh sebab itu cari hal-hal yang menarik, yang up to date, yang terkini, yang sangat ya merespon ataupun memotivasi si pembacanya untuk membaca isinya. Oleh sebab itu judulnya pun harus menarik. Silakan Anda buat ya karya tulis ilmiah populer tersebut. Ya, saya kira Anda bisa memulainya dengan cara membaca koran ataupun majalah yang ada ya tentang artikelnya ataupun berita-berita yang terdapat di koran ataupun majalah tersebut. Itu sebagai contoh. Nah, saya kira demikian saudara perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Silakan saja nanti Anda buat ya rangkuman terhadap apa yang sudah saya sampaikan, yaitu tentang menulis karya ilmiah populer. Lalu hasil rangkuman tersebut silakan Anda kirim ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Baik, saya kira demikian perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.